Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Nani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita anak-anak. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair anak-anak ibu. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, kita akan melakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair anak-anak. Anak-anak ibu dapat memperhatikan gambar yang ada di halaman 88 ini. Nah, pada gambar ini kita sudah melihat ada air di dalam gelas, ada air di dalam botol, air di dalam minyak. Minyak di dalam tempatnya, lalu ada air di dalam ember anak-anak. Nah, bagaimana bentuknya? Apakah mereka menempati wadahnya? Ya, mereka berbentuk seperti wadahnya, menempati wadahnya ya anak-anak. Nah, untuk itu, mari kita melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda cair. Anak-anak ibu dapat melakukan percobaan ini di rumah ya. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan adalah air dan minyak goreng, lalu ember, gelas, dan kantong plastik. Nah, langkah-langkah percobaannya yang pertama masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng anak-anak. Nah, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Misalkan nama benda adalah gelas. Nah, nama benda adalah air misalnya. Bentuknya berubah sesuai wadah, ya atau tidak? Ya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Bagaimana? Dapat digenggam atau tidak? Nah, tidak dapat digenggam, checklist di tempat yang tidak dapat digenggam. Lalu yang kedua adalah minyak goreng, nama bendanya. Nah, bagaimana dengan minyak goreng? Bagaimana bentuknya? Berubah sesuai wadahnya atau tidak? Nah, anak-anak ibu dapat menceklis dan menyilang apabila tidak terdapat sifat di dalamnya. Nah, bagaimana dengan zat cair lainnya? Anak-anak ibu bisa juga menggunakan kecap atau anak-anak ibu bisa menggunakan olive oil. Nah, banyak sekali ya anak-anak. Kamu telah melakukan percobaan dan dapat menyimpulkan sifat benda cair. Jadi benda cair mempunyai sifat apa? Ya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Lalu apa lagi? Nah, anak-anak ibu cari tahu ya. Untuk itu, kamu telah melakukan percobaan yang membuktikan sifat benda cair. Mari ceritakan bagaimana dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tunggu dulu apa perintah dari gurumu ya anak-anak. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain, memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Nah, jadi anak-anak ibu bisa melihat pada halaman 91. Ada baris 1 dan baris kedua. Nah, kita akan lakukan permainan ini dengan cara membuat barisan dan pantulan. Nah, setelah itu, setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya ya anak-anak. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan, dialah pemenangnya anak-anak ibu. Nah, untuk mengerjakan ini kita belum bisa ya karena kita masih dalam masa pandemi. Mari kita lanjutkan saja pembelajaran kita. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Nah, itu yang harus anak-anak ibu ketahui dalam manfaat permainan bola itu, bentuk kerjasama. Nah, kerjasama itu contohnya gotong royong salah satunya juga ya. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya.
Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman itu ya. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, anak-anak ibu dapat memperhatikan gambar di halaman 92 ini. Ini adalah bentuk kerjasama dalam bermasyarakat anak-anak. Baik yang tua, yang muda, anak-anak atau dewasa, semuanya bergotong royong dan bekerja sama ya. Nah, kamu telah membaca cerita tersebut. Mari kita diskusikan apa yang menyebabkan pekerjaan itu cepat selesai. Kira-kira apa ya anak-anak? Nah, ibu kasih tahu satu ya, karena dilakukan secara bersama-sama. Nah, kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Sekarang tuliskan contoh kegiatan tersebut. Contohnya di lingkungan tempat tinggal. Apa saja contohnya kegiatan gotong royong yang berada di lingkungan tempat tinggalmu? Misalkan membersihkan selokan lingkungan rumah, atau membersihkan halaman masjid, atau membersihkan masjid. Ya, itu di lingkungan kita ya. Lalu di rumah apa saja kegiatan gotong royong yang bisa dilakukan di rumah? Misalkan kita memasak bersama-sama, atau kita membersihkan taman atau kebun yang ada di rumah. Lalu di sekolah apa saja contohnya? Nah, di sekolah bisa kita dengan piket kelas, gotong royongnya, atau dengan membersihkan ruangan kelas dan juga merapikan buku-buku yang ada di lemari kelas. Ya anak-anak, nah carilah contoh kegiatan gotong royong lainnya. Kemudian kegiatan bersama orang tua, kita lakukan diskusi dengan orang tuamu tentang kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat, dan orang tua dapat menjelaskan kegiatan gotong royong pada masa lalu dan juga masa sekarang. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.